action. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Pagi ini dengan Mbak siapa? Boleh berkenalan dulu? Kalau teman-teman sih biasanya manggilnya Afin. Oke, Afin ya. Salam kenal Afin. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu supaya kita lebih akrab lagi dan Mbak Afin juga bisa manggil saya dengan senyamannya mungkin nanti. Perkenalkan, nama saya Avalda Natania. Mbak Afin bisa panggil saya Kak Alda, Mbak Alda, senyamannya Mbak Afin aja. Oke, bisa manggil saya senyamannya mungkin. Mbak Afin mau manggil apa? Kak Alda, Mbak Alda? Mbak Alda gitu kali. Oke, baik Mbak Alda. Mbak Afin tadi dari mana sebelum kesini? Kebetulan ini kegiatan pertama saya sih, jadi dari kos langsung ke sini. Oh, berarti belum ada kegiatan apa-apa ya? Belum. Ini kayaknya kalau kesini ceritanya masih semangat nih ya? Semangat atau enggak nih? Semangat enggak ya? Soalnya saya puasa nih. Iya ya, puasa. Tadi sahur atau enggak? Sahur. Sahurnya banyak atau dikit nih? Masih cukup sih. Kayaknya ini masih semangat nih, soalnya masih jam pagi Mbak Afin. Kayaknya kalau nanti udah siangan pasti udah males-malesan mau kegiatan apapun, aktivitas lainnya. Bener nggak? Iya sih, pasti udah tidur. Tadi Mbak Afinda naik apa ke sini? Jalan kaki, soalnya kan lumayan deket kan dari kos. Jalan kaki, puasa-puasa jalan kaki, untungnya deket ya. Iya, katanya dekat. Kalau jauh palingan saya udah nge-grab. Bener-bener. Baik Mbak Afinda. Jadi Mbak Afinda sudah pernah melakukan konseling belum? Udah pernah sih. Udah pernah ya. Oke, walaupun udah pernah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali ya supaya kita bisa menerapkan konseling dengan benar. Jadi nanti Mbak Afinda jangan takut untuk menceritakan semuanya, mengungkapkan semuanya, karena di sini Ibu akan menjaga asas kerahasiaan. Maka bisa dimengerti Mbak Afin? Di sini Ibu juga akan memberi waktu sesi konseling kita selama 30 menit. Apakah Mbak Afinda bersedia? Iya. Oke. Apakah duduk Mbak Afinda sudah nyaman? Udah oke. Oke. Sudah ya. Bisa kita mulai nih sesi konseling kita pagi hari ini. Oke. Gimana nih perasaan Mbak Afinda saat ini, pagi ini, sekarang? Gimana ya? Jadi tuh saya tuh nggak selalu sih, tapi sering kali mengawali pagi saya tuh dengan hal yang apa ya, ngebikin saya kayak ngerasa takut, ngerasa aneh, ngerasa bingung gitu loh. Ya tuh sih akhir-akhir ini gitu. Pagi ini juga. Oke, perasaan Mbak Afinda saat ini merasa kayak bingung, aneh. Boleh Ibu tahu anehnya itu aneh dalam apa? Jadi gini, saya tuh apa ya? Saya tuh selalu merasa kalau ketika saya sama teman-teman, saya kan tiap hari kuliah nih. Ketika ketemu sama mereka, interaksi sama mereka atau ya udah bersosialisasi sama mereka tuh, saya tuh kayak tiba-tiba aja terlintas di dalam otak saya kayak, ih mereka pasti juga punya pikiran enggak di kampus. Dan itu tuh sering kali terjadi, dan akhirnya ketika saya pikirin terus menerus, itu tuh kayak ngebikin saya bingung sendiri gitu loh. Kayak apaan sih, ini aneh gak sih, apa aku doang yang ngerasa gini, atau jangan-jangan mereka juga emang beneran ada atau gimana gitu. Jadi Mbak Vina merasa kalau setiap pandangan orang nih pasti dia menganggapnya Mbak Vina ini kayak ada aneh, apaan sih gitu. Terus Mbak Vinda ini apakah Mbak Vinda
bisa Mbak Afinda berpikiran seperti itu? Sebenarnya saya juga agak itu sih yang akhirnya ini saya pikirin. Jadi ketika saya sama teman-teman, meskipun itu teman dekat saya sendiri ya, justru kalau makin dekat orangnya tuh makin enggak pikiran saya. Mungkin contohnya tuh kayak misal saya lagi ngobrol sesuatu sama dia, terus saya ngucapin suatu hal yang kayak biasanya saya ucapin gitu, kayak pakai style saya, pakai cara bicara saya yang gini gitu. Dan setelah udah selesai, terus pas sampai nih, pas udah nggak interaksi lagi, pas udah bisa, saya tuh kayak tiba-tiba kepikiran, ini dia kayaknya nggak suka deh sama cara bicara aku, ini kayaknya dia ngerasa nggak nyaman deh waktu bicara sama aku atau gimana, dia pasti ngerasa gini gitu. Berarti Mbak Afinda ini berpikir kalau temennya Mbak Afinda ini pasti kayak mikir ada yang nggak disukain dari Mbak Afinda sendiri. Apakah perasaan bingung dan perasaan Mbak Afinda kepada teman-temannya itu muncul terus-menerus? Iya, terus-menerus sih, dan itu juga udah lumayan lama. Awalnya tuh apa ya? Saya mulai ngerasain hal-hal kayak gitu tuh pas saya SMA sih, dan ternyata waktu saya pikir yaudahlah palingan cuma negatif thinking aja gitu, saya biarin aja, tapi makin lama kayak makin ganggu gitu. Oke, perasaannya ini mengganggu ya untuk Mbak Afinda. Apakah ada perilaku yang muncul dari perasaan Mbak Afinda yang bingung tadi? Kayak jadi benci ke temennya Mbak Afinda atau gimana? Kalau benci sih enggak. Saya tuh lebih ke akhirnya tuh kayak ngasih batasan yang agak nggak wajar gitu loh kalau ke temen. Padahal yang nggak ke teman doang sih sebenarnya, ke keluarga juga, ke pacar saya bahkan gitu. Itu tuh saya kayak ngasih jarak yang bisa dibilang kayak ya lumayan nggak oke lah gitu. Jadi kayak banyak banget adegan dimana saya kayak berusaha buat menghindar, atau kadang mending hari ini aku nggak interaksi deh, aku mending nggak banyak bicara, atau mending aku nyimak aja gitu. Berarti Mbak Afinda ini lebih ke menutup diri ya, akibat dari negatif thinkingnya Mbak Afinda tadi. Apakah benar seperti itu? Ya. Oke, jadi di konseling ini tuh ada ABC. Jadi A-nya itu activating event. Jadi pemicunya Mbak Afinda tadi, Mbak Afinda memiliki pikiran yang temennya pasti nggak suka nih kepada Mbak Afinda. Juga ada C, konsekuensi perasaan Mbak Afinda yang bingung, terus perilakunya Mbak Afinda yang menutup diri, terus belief Mbak Afinda juga kayak menganggap semua orang nih kayak ada pikiran buruk terhadap Mbak Afinda. Oke, baik, bisa dimengerti dari ABC yang saya jelaskan dari Mbak Afinda. Jadi kita bahas lebih rinci lagi dari permasalahan Mbak Afinda ini. Apakah Mbak Afinda menganggap semua orang itu seperti yang difikirkan Mbak Afinda saat ini? Saya tuh anggapnya kayak dia tuh mereka pasti punya sisi nggak sukanya gitu loh sama saya, dan saya pikir kayak saya agak nggak nyaman gitu. Nggak nyamannya karena emang apa cuma perpikiran Mbak Afinda ini buruk di mata orang lain, atau nggak nyamannya karena apa? Jadi tuh saya tuh bukan agak sih, saya tuh emang punya ketakutan tersendiri terhadap penolakan ketika saya merasa nggak diterima dan hal yang lain-lain kayak gitu. Soalnya dulu tuh waktu saya masih SMA, saya tuh saya punya kakak perempuan, dan itu satu-satunya kakak perempuan
depan saya dia tuh bilang ke temen-temennya dia, ke suaminya dia, ke pokoknya orang yang dikenal kalau saya tuh anak kesayangannya ayah sama ibu, terus habis itu saya tuh anak yang manja, dia nggak suka sama saya nyebelin dan saya gini gitu segala macam. Dan disitu saya simpulkan lah bahwa oh kakak saya ini nggak suka sama saya. Ketika saya ingat-ingat banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu dari orang-orang lain, dari teman-teman SD, SMP, dan bahkan teman SMA juga ada yang kayak gitu. Saya kayak ngerasa jangan-jangan mereka semua juga punya pemikiran kayak gitu ya. Jadi Mbak Afinda ini punya kakak perempuan yang ngata-ngatain Mbak Afinda anak kesayangan orang tua, anak manja. Terus jadi Mbak Afinda akibatnya berpikiran semua orang itu sama kayak kakak Mbak Afinda, jadi kayak semuanya berpikiran Mbak Afinda ini manja. Dari apa yang dibicarakan Mbak Afinda tadi, apakah teman dekat Mbak Afinda juga sering berpikiran seperti yang dipikirkan Mbak Afinda? Itu sih saya nggak tahu pasti ya, tapi saya tuh kenal kan sama sifat-sifat mereka, dan saya tuh tahu gimana waktu mereka ngomongin orang di belakang, terus habis itu gimana waktu mereka bilang dia tuh ternyata kayak gini gitu kan. Padahal ketika di depan orang dia kayak beneran yang bisa cheerful, yang bisa kelihatan iya gimana gini dan itu tuh sering banget jadi kayak gitu di teman-teman saya gitu. Dan saya kayak jadi khawatir sendiri, ini apa jangan-jangan aku juga jadi bahan gimana ya itu gimana gitu. Oke, jadi Mbak Afinda ini bisa melihat dari aktivitas pergibahan mereka ya, dari takut Mbak Afinda juga jadi bahan buat gibahan. Ternyata kayak gini ya mereka gibahnya. Apakah ada bukti yang konkret dari pikiran Mbak Afinda tentang semua orang itu pasti menganggap Mbak Afinda buruk? Atau pendapat yang real yang biasanya didapetin Mbak Afinda saat ini? Kalau saya tuh perannya tuh waktu ada cekcok gitu sama teman saya, dia lumayan deket gitu sih sama saya. Terus dia kayak bilang ke orang-orang lain yang punya relasi juga sama saya, dia tuh bilang si Afin tuh kalau lagi punya masalah tuh dia kayak langsung ngekakok atau dia apa dia tuh orang yang kayak gitu ya, kamu hati-hati di sama dia apa gitu. Padahal sebenarnya saya nggak lagi gitu, saya lagi ya namanya juga lagi kecok, lagi punya masalah, jadi kan kayak saya butuh waktu buat mikir gitu kan. Tapi dia bilang kayak gitu ke orang-orang. Oke, apakah Mbak Afinda nyaman berpikiran seperti itu terus-menerus? Iya, yang udah pasti nggak nyaman sih. Nggak nyaman kan? Dari semua yang dikatakan Mbak Afinda tadi kan semua orang ini sama aja. Nah, apakah Mbak Afinda ini punya tempat yang nyaman ketika Mbak Afinda nggak berpikiran seperti yang dipikiran Mbak Afinda? Saya tuh mulai ngerasa nggak terlalu memikirkan gimana pandangannya orang atau nggak memikirkan dia mau suka sama saya atau enggak. Waktu saya interaksi sama teman-teman saya di luar kampus, jadi saya tuh punya teman-teman di luar kampus yang apa ya, kalau kata orang tuh agak ya kelihatan apa ya, ugal-ugalan
mesra-mesrakan gitu-gitu lah. Nah tapi ketika saya interaksi sama mereka tuh saya nggak pernah merasa kalau saya mendapatkan penghakiman, nggak pernah merasa kayak oh ternyata Afin tuh gini ya, ternyata ini itu kayak nggak ada gitu. Mereka tuh kayak yang tiba-tiba yang ya udah, mau kamu anaknya presiden, mau kamu masih SMP, SMA, kamu anak BK, psikologi, mau apa kayak udah terserah ya, kita seneng aja gitu. Tadi kan Mbak Vina juga berkata bahwa semua orang pasti berpikiran seperti yang dipikirkan Mbak Vina, tapi ada teman Mbak Avinda yang bikin nyaman ketika Mbak Avinda nggak berpikir pandangan jelek kepada Mbak Avinda. Bagaimana? Berarti semua orang nggak sama kan berpikiran buruk terhadap Mbak Avinda sendiri? Iya, kayaknya nggak sama sih. Apakah pikiran buruk dari Mbak Avinda itu bisa menghambat tujuan Mbak Avinda? 50-50 sih, maksudnya kayak kadang ngerasa kayak ini progresku jadi agak lama gitu, tapi di sisi lain kayak ya udah gak sih gitu kan. Berarti seimbang ya, kadang menghambat, kadang enggak. Iya. Maksudnya kadang enggak menghambat tuh gimana? Soalnya kadang saya ya biarin pikiran-pikiran kayak gitu maksudnya kayak ya udah saya biarin ngalir aja gitu. Jadi kayak ya itu dengan cara saya nutup diri, saya menghindari hal-hal kayak gitu jadi kayak ya udahlah gitu, kayak yes there's nothing gitu. Oke, jadi kayak kadang ada kalanya ya Mbak Avinda nggak memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Ketika Mbak Avinda merasa kayak pikiran Mbak Avinda tersebut menghambat tujuan, gimana perasaan Mbak Avinda tuh? Karena saya tuh tiba-tiba orang yang agak idealis gitu. Jadi ketika saya udah netapin suatu goal, suatu tujuan yang harus sudah mencapai dan saya tuh susah buat mendapatkan itu, saya biasanya sih jengkel sendiri, kayak bukan kecewa tapi kayak ini gimana sih, kok nggak jalan-jalan, kok susah banget gitu. Ya berarti Mbak Avinda juga tahu kan pikiran jelek dari Mbak Avinda tadi pasti menghambat tujuan dari Mbak Avinda sendiri. Oke, jadi mari kita bahas tujuan Mbak Avinda yang mau dicapai saat ini. Ketika Mbak Avinda masih punya pikiran tersebut gimana? Gimana maksudnya? Kayak Mbak Avinda masih berpikiran nih, kayak orang lain masih menganggap Mbak Avinda ini buruk. Apa yang mau dicapai ketika masih punya pikiran tersebut? Sebenarnya saya pengen kayak apa ya, melihat benar-benar yang kayak respon positifnya mereka gitu. Jadi kayak akhirnya saya bisa oh ya udah gitu, ternyata ya just the way you are aja gitu. Itu sih yang pengen saya lakuin. Oke, bagus Mbak Avinda. Jadi kita nggak harus nih kayak nerima pandangan orang lain, itu penting bagi diri kita. Kita fokus untuk membenahi, memperkembangi diri kita sendiri. Jadi nggak usah masukin pandangan orang lain itu untuk kita. Kita hidup juga untuk diri kita sendiri kan? Iya kan? Benar. Oke, jadi biarlah pandangan orang lain itu tersebut kayak jelek atau apa, itu kan urusan mereka. Jadi
kita fokuslah sama diri sendiri. Gitu ya. Oke. Oke, Ibu, kok Ibu? Mbak Alda sangat bangga ketika Mbak Afinda sudah tahu apa yang mau dituju buat Mbak Afinda untuk saat ini, ke depannya. Semoga nanti pikiran yang udah jelek tadi bisa terpinggirkan lagi oleh pikiran-pikiran yang positif saat ini. Bisa dimengerti Mbak Afinda? Saya juga berharap demikian. Oke, apakah Mbak Afinda sudah penasaran? Udah sih. Justru di konseling langsung sebelumnya saya tuh apa ya, belum ada yang bisa benar-benar kayak ini loh, kamu udah bilang itu ada buktinya, kayak kenapa kamu nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang Oke. dan Oke, ketika di sini benar-benar. oh ada ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Afinda sudah terbuka kepada Mbak Alda. Semoga nanti apa yang mau dicapai Mbak Afinda ini segera tercapai dengan secepat mungkin ya. Terima kasih Mbak Afinda. Terima kasih.